Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya telah menghadiri Zoom meeting ini. Perkenalkan, saya Femi Sabrina dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tujuan diadakannya Zoom meeting ini untuk melakukan wawancara mendalam bersama Ibu terkait gizi seimbang. Saya izin record ya, Bu. Oh ya, silakan. FKM mana ya, Dek ya? Universitas. Universitas Sriwijaya, Ibu. Oke, ya baik. Ya, sebelumnya Ibu sudah berapa lama ya bekerja di rumah sakit sebagai perawat? Kurang lebih 20 tahun lah. Udah lama juga. Oh iya, baik. Kita Adik mulai semester ya, Bu. berapa? Adik Saya semester berapa semester ini? 4, Bu. Oh, belum penelitian belum ya, baru latihan ya. Iya, udah Baik. mulai. Oke, apa yang bisa saya bantu, Dek? Ya, kita mulai pertanyaannya, Bu ya. Baik. Menurut Ibu, apakah 4 sehat 5 sempurna saat ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang seimbang atau bagian dari gaya hidup sehat? Oh, baik. Jadi pada dasarnya 4 sehat 5 sempurna ini selama ini memang itu yang kita pakai istilahnya, tetapi dengan berkembangnya waktu ini sudah bergeser. Jadi yang sekarang digunakan itu adalah pola makanan seimbang. Jadi itu yang kita pergunakan di Kementerian Kesehatan sekarang, Dek. Iya. Nah, prinsipnya pola makanan seimbang ini adalah makanan yang sesuai dengan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga berat badan juga harus ideal, kemudian juga memenuhi unsur-unsur gizi. Begitu barangkali, Dek. Oh iya, baik Ibu. Untuk mahasiswa nih Bu ya, pastinya susah untuk melakukan gaya hidup sehat. Apakah Ibu ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Seperti menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sehari-hari begitu? Iya, jadi sekarang ini seperti kita tahu kan banyak sekali makanan-makanan fast food, junk food ya, seperti ya ayam-ayam yang digoreng segala macam itu ya. Jadi kalau boleh sebetulnya makanan ini bisa dikonsumsi tetapi tidak terlalu sering dan harus diimbangi makanan yang wajib yang harus kita makan, yaitu yang memenuhi makanan-makanan yang seimbang. Jadi harus ada mengandung karbohidrat. Karbohidrat kan bisa macam-macam ya. Tidak harus nasi, bisa kentang, bisa roti, bisa juga mie ya. Kemudian juga harus ada protein, ada telur, ayam, tempe, tahu dan lain sebagainya ya. Sekarang juga sudah mudah sekali didapatkan makanan seperti itu. Tinggal adik-adik mahasiswa juga harus paham setiap makan itu harus mengandung unsur-unsur tersebut, terutama sayuran juga ya. Jadi sayuran, kemudian juga buah-buahan, ini harus dicukupi konsumsinya. Kemudian juga minum. Nah, ini penting sekali nih mahasiswa biasanya malas minum ya, padahal ini penting sekali. Paling tidak kita harus minum 8 gelas per hari ya. Jadi bawa minumnya sendirilah kalau memang susah didapat di kampus, ke kantin susah. Jadi bawa minumlah, usahakan ya supaya diminum. Kemudian juga kalau makanan itu harus perhatikan juga yang di dalam kemasan, perhatikan juga tanggal kedaluarsanya ya. Jangan sampai nanti kita makan makanan yang sudah expire. Ini berisiko ya untuk keracunan dan lain sebagainya ya. Iya, baik. Bagaimana cara Ibu memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait manfaat makanan dengan gizi seimbang ini, Ibu? Oke, jadi bukan hanya jumlah ya yang diperhatikan, tapi frekuensinya juga. Nah, usahakan adik-adik mahasiswa sebelum berangkat, biasanya ini buru-buru kan nih jam 6 harus berangkat gitu ya. Nah, usahakan harus sarapan.
Jadi sudah ada, perutnya udah diisi dulu lah dengan makanan apa saja lah, misalnya roti, atau bisa juga kentang, atau apa saja. Nanti frekuensinya diatur lagi setiap jam berapa jam, misalnya jam 10 makan snack lagi. Kemudian nanti jam makan siang, baru makan siang yang tentunya memenuhi unsur-unsur gizi tadi yang seimbang ya. Jadi kalau di kampus, makanlah makanan yang mengandung unsur itu. Saya lihat misalnya di kampus banyak ada gado-gado gitu ya. Itu bagus sekali ya. Ada lengkap kayak proteinnya, nasinya ada, lontongnya, sayurannya gitu ya. Bahkan sekarang kalaupun mahasiswa, anak-anak sekarang kan enggan makan sayur ya, sebagian yang enggan makan sayur ya. Padahal sekarang sudah sangat mudah, sangat dimudahkan. Adanya jus, buah yang dicampur dengan sayuran, itu enak. Enak sekali itu ya. Atau bisa juga dengan makanan apa namanya, salad ya. Salad itu buah-buahan, macam-macam buah-buahan. Kalau nggak mau juga buah yang seperti itu, makan aja rujak, asal jangan pedas-pedas ya. Nanti main ceret lagi. Oke, ada lagi, Dek? Iya, Ibu. Bagaimana cara mengatur pola makan untuk mahasiswa yang kos? Yang kos ini juga harus hati-hati ya, karena biasanya keasikan ngerjain tugas ya, sehingga ya namanya di kos kan orang tuanya nggak ada yang selalu mendampingi, yang selalu mengingatkan ya. Makanya adik-adiknya sendiri juga harus sadar gitu loh, bahwa oh ya saya harus makan, jam berapa saya harus makan. Jadi saya bilang tadi bukan cuma apa namanya, jumlahnya saja, kuantitasnya saja, tetapi juga kualitasnya, termasuk juga di sini frekuensinya. Jadi jangan terlalu lama perut kita kosong gitu ya, nanti baru makan gitu, sudah nggak enak lagi nanti makannya. Jadi pagi makan, misalnya pas istirahat, makan snack apa gitu ya, makan jus atau apa, nanti siang pas makan siang lagi, kemudian nanti ada snack lagi, sore kalau ada jajanan, carilah makanan yang sehat lah ya. Jadi jangan sampai makan makanan yang asal kenyang gitu maksudnya ya. Oke, itu barangkali, Femi. Iya, baik Ibu. Satu lagi, Bu. Baik, apa Fem? Bagaimana solusi untuk mencapai gizi seimbang bagi mahasiswa yang tidak mengonsumsi sayur? Iya, jadi memang harus seimbang ya, harus ada semuanya ya, proteinnya, sayur, buah itu tadi ya. Itu saya bilang tadi, sekarang sudah mudah sekali. Tapi memang ini juga biasanya polanya dari kecil itu biasanya akan terbawa sampai besar gitu ya. Nah, bisa dengan cara misalnya mengkonsumsi jus buah tadi yang dicampur dengan sayur. Banyak kok sekarang dijual itu apa namanya, jus-jus yang dicampur buah sama sayur. Ini gampang didapat kok ya. Ya baik Ibu, cukup pertanyaannya ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu Nur telah mau diwawancara. Terima kasih Femi, mudah-mudahan bermanfaat ya Femi. Sukses ya. Ya, terima kasih Ibu, sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Femi Sabrina dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya sebelumnya terima kasih atas kesempatan Kakak telah menghadiri Zoom meeting yang saya buat ini. Tujuan saya di sini itu untuk melakukan wawancara mendalam terkait gizi seimbang. Saya izin merecord, apakah boleh Kak? Boleh Kak. Ya. Boleh. Baik, saya mulai pertanyaannya ya Kak. Boleh. Tunggu sebentar Kak. Ya. Siap. Oke. Pertama, bagaimana pola makan Kakak dalam sehari itu? Di waktu pagi, siang, dan malamnya? Oke. Pola makan saya makan
3 kali sehari. Pagi biasanya jam 7 pagi saya sarapan. Di situ biasanya sarapan nasi goreng, makanan-makanan yang ringan-ringan kayak gitulah. Kalau orang Palembang tuh biasanya makan pempek yang kayak gitu. Kalau siang makan itu sekitar jam ini isoma, pas waktu isoma break kuliah itu makan, sholat sekitar jam 12. Terus pas malam hari biasanya jam 7 malam aku makan siang. Makan malam. Oh iya. Begitu. Sangat bervariasi ya, Kak. Menu makanannya. Iya. Kalau menu makanannya kalau pagi kan itu sarapan. Yeah. Makanannya agak ringan kayak gitu. Nah, kalau siang itu makanannya udah makanan ada karbohidratnya, ada proteinnya, sayur-sayurannya gitu. Sama kalau siang itu porsinya sama kayak malam kalau aku gitu. Ya baik, Kak. Apakah Kakak sering mengonsumsi buah dan sayur? Seberapa sering biasanya dalam seminggu? Kalau mengonsumsi sayuran itu sering ya kalau mengonsumsi sayuran karena menu makan siang sama makan malam itu wajib harus ada sayur kan lauknya itu pertama tuh harus ada ikan. Kalau nggak ada ikan ayam, kalau nggak ada ayam telur, pokoknya harus ada proteinnya. Nah untuk sayurnya itu harus ada sayur. Jadi kalau menu itu harus ada lauk, sayur kayak gitu. Tapi kalau untuk buah-buahan agak rada jarang sih. Kalau seminggu sekitaran 4 kali dalam seminggu kalau makan buah. 4 kali sehari kan beli buahnya juga jarang. Jadi kalau sana ada buah habis hari itu kayak gitu. Jadi sehari itu full makan buah kayak gitu. Tapi kalau lagi nggak ada buah, nggak makan buah. Jadi 4 kali seminggu lah makan buahnya. Kakak sering jajan-jajanan gitu nggak ya? Biasanya kalau jajan. Apa, Kak? Biasanya apa jajan-jajanan yang sering Kakak beli sehari-hari? Oke. Kalau jajan, aku emang tipe orang yang suka banget jajan. Jadi kalau jajannya tuh kayak kalau di siang hari di siang atau sore di waktu mulai pukul 2 sampai 4 sore. Nah, itu kan kosong tuh, belum ada makan. Nah, di waktu itu biasanya aku tuh paling hobi jajan. Untuk makanan yang aku beli itu biasanya kayak makanan yang asin-asin, Kak. Ya kayak kalau orang Palembang tuh model tekwan, bakso yang bau-bau kayak itu. Karena aku suka pedas kan, asin pedas aku suka. Hampir tiap hari sih aku jajan kayak gitu. Wow. Kenapa tuh kalau milih model yang asin-asin gitu tuh? Kenapa alasan? Kalau kebetulan aku tuh suka sama yang asin, agak kurang suka sama yang manis. Jadi pilihannya tuh asin atau manis. Asin, asam, sama pedas. Sukanya itu yang itu. Kan kalau model tekwan bakso itu kan enak kalau dikasih jeruk kan asam, dikasih cabai yang banyak itu jadi pedas. Nah, itu aku suka yang kayak gitu. Makanan jajanan yang kayak gitu. Iya, baik, Kak. Apakah Kak punya tantangan terhadap makanan tertentu? Kayak gak suka makan apa gitu? Kalau tantangan nggak suka makanan itu yang manis-manis tadi. Rada kurang makan manis. Yang manis, iya emang nggak suka makan yang manis-manis. Kalau sehari itu biasanya berapa banyak minum air putih? Minum air putih aku tuh termasuk sering sih, itu banyak sih konsumsi air putih. Karena apalagi waktu kuliah tuh kan. Itu kan sering banget duduk lama duduk. Jadi kan pokoknya di samping belajar itu harus ada botol minum. Jadi kalau minum itu lebih dari 8 gelas per hari kalau minum. Bagus. Konsekuensinya sering minum jadi sering ke toilet. Iya. Kalau sirup atau teh itu sering nggak? Enggak, aku kan nggak suka yang manis. Oh iya. Nggak terlalu.
Kakak biasanya memilih makanan itu dari segi apa ya? Keamanan atau kebersihannya? Atau gimana? Suka yang pengawet, yang banyak pengawet, sasa gitu? Oh, kalau aku sih yang pertama itu aku pilih makanan yang bersih. Aku kan hobi jajan. Nah, aku lihat dulu tuh tempat jajanan tuh kira-kira bersih nggak kayak gitu. Pertama yang aku nilai itu kebersihan dulu kayak gitu. Kalau mengenai apa ya, konsumsi MSG kayak gitu kan, sasa kan di bakso tuh banyak. Nah, agak sulit sih buat tantangan tersendiri sih berkaitan sama tantangan tadi. Tantangan tersendiri untuk menghindari MSG di bakso, di mie goreng. Nah, itu berat sih buat aku. Karena suka makanan kayak gitu. Iya. Untuk ilmu, untuk berkaitan dengan gizi ya, pengetahuan kakak tentang gizi itu gimana pengaplikasiannya dalam perilaku makan kakak sehari-hari? Sering nggak kakak aplikasiin tentang gizi? Oh, gizi. Kalau pengetahuan mengenai gizi, aku tuh tak tahu kalau kita tuh harus konsumsi karbohidrat, protein, hewani, nabati itu tuh harus pas ya. Jadi kalau pengaplikasian dalam sehari-hari, konsumsi siang dan malam hari itu menurut saya sudah cukup karena di situ udah ada nasinya. Setiap makan itu porsinya itu udah ada nasi, udah ada sayur, udah ada lauk pauknya, kecuali buah-buahan karena buah-buahan tuh agak jarang gitu kan. Lagi pula dagang buah di sini nggak terlalu banyak, jadi kalau untuk konsumsi buah agak kurang. Kalau sayur sering kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak, sudah cukup wawancara mendalamnya. Terima kasih untuk waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya telah menghadiri Zoom meeting ini. Perkenalkan, saya Femi Sabrina dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tujuannya diadakan Zoom meeting ini untuk melakukan wawancara mendalam bersama kakak terkait gizi seimbang. Saya izin merecord ya Kak. Iya, silakan. Baik Kak, kita mulai ya pertanyaannya. Pertama nih, bagaimana pola makan kakak dalam sehari, baik di waktu pagi, siang, atau malam? Pola makan saya sih setiap hari makan nasi sama lauk sama sayur yang sudah dimasak di rumah. Siang makanan yang sama, kalau malam makanan yang sama, kadang juga makan jajan dari luar. Oh, begitu ya, Kak. Menu makanan sehari-hari itu biasanya apa, Kak? Bervariasi atau tidak? Kalau menurut saya sih bervariasi ya, karena tiap harinya berbeda dari lauk dan sayur yang dimasak oleh orang tua saya. Oh iya, baik, Kak. Apakah Kakak sering mengkonsumsi buah atau sayur? Kalau sayur sih setiap hari, karena orang tua selalu nyuruh saya untuk makan sayur setiap harinya dari saya kecil. Jadi sudah terbiasa. Kalau untuk buah, kalau di rumah ada buah, saya makan buah. Kalau nggak ada, mau gimana? Iya, baik, Kak. Kalau jajan-jajanan nih, apakah Kakak sering membeli jajan? Jajan sih hampir setiap hari. Kalau orang tua saya pulang dari kerja, suka beli jajan. Soalnya kalau malam makanan di rumah suka udah habis, jadi beli makan dari luar. Jajanan seperti apa yang sering Kakak beli? Dan kenapa Kakak lebih memilih untuk membeli jajanan tersebut? Jajanan yang dibeli sih tergantung mood aja. Kadang nasi goreng, kadang sate, kadang bakso. Alasan beli makanan itu karena mudah dicari. Oh iya, nih Kak. Kakak sering mengkonsumsi makanan manis seperti coklat atau permen begitu? Sering sih. Suka ya jadi? Apakah Kakak punya tantangan terhadap makanan tertentu? Misalnya kalau makan bakso tidak bisa kalau tidak pakai penyedap gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya, Kak. Dalam sehari nih konsumsi air mineral itu seberapa banyak? Kalau saya sih minum air putih lumayan banyak, kira-kira lebih dari 2 liter lah. Kadang minum teh juga sih.
kalau terkait jajanan ya, gimana sih Kakak memilih makanan tersebut? Dilihat dari segi keamanan atau kebersihannya? Saya sih makan apapun yang dikasih sama orang tua. Kalau misalnya dibeliin apa ya makan. Kalau nggak dibolehin beli berarti nggak baik bagi kesehatan. Oh iya sih. Kalau dari sisi kesehatan nih khususnya terkait gizi ya, apakah Kakak mengaplikasikan ke dalam perilaku makanan sehari-hari? Menurut saya sih enggak ya, karena saya masih makan sembarangan. Kadang jajan-jajan nggak ada gizinya, goreng-goreng gitu-gitu. Oh gitu ya Kak ya. Saya rasa cukup Kak. Terima kasih ya atas Baiklah, waktunya. bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Mbak, sebelumnya saya Adesya Safira dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mbak Rara nih mengenai gizi seimbang. Sebelumnya saya izin untuk nge-record ya Mbak, suara Mbak. Oke, baik Ades. Mungkin perkenalan dulu ya. Ya, Perkenalkan, nama saya Rara Lorenza dari mahasiswa aktif Universitas Sriwijaya tahun 2019 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Lingkungan. Oke, mungkin itu aja Des. Enggak apa-apa, mulai aja. Oke, baiklah langsung aja ya Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Coba nih Mbak ceritakan bagaimana pola makan Mbak di dalam suatu hari, bisa dari pagi, siang, atau malam. Mungkin kalau pertanyaan pertama nih ya, ditanya pola makan, karena saya pribadi mahasiswa mungkin belum teratur ini, belum bisa mengatur pola makan yang baik, yang kayak istiqomah misalkan gini. Mungkin kalau misalnya dianggap atau disimpulkan, kalau pagi sih biasanya saya cuma minum susu ataupun makan makanan ringan, itu pun sambil kuliah atau santai. Kalau siang biasanya ya makan nasi ataupun itu lauk yang dimasak itu ada protein, ada juga macam-macam sih sesuai dengan apa yang saya inginkan pada saat itu. Dan kalau malam juga biasanya saya juga makan nasi, mungkin lauknya itu berbeda dari siang, karena saya ini orangnya bosan gitu Des. Jadi misal itu sering bosan, jadi harus ganti menu baru gitu untuk makan malamnya. Berarti ini langsung nyambung ke pertanyaan kedua nih Kak Mbak ya. Ini apakah menu yang disiapkan itu selalu bervariasi atau enggak? Kayak siang malamnya? Ya kalau untuk menu sih yang saya jelasin tadi, emang ini saya suka bervarian. Misalnya tadi siang makan ayam, pas malamnya makan telur gitu, misalnya agak nurun kan. Atau tadi siang makan tempe, atau malamnya makan sayur bening gitu. Oh ya. Oke, selanjutnya ya Mbak, pertanyaan yang ketiga itu apakah nih Mbak sering mengonsumsi buah dan sayur? Nah, kalau misalkan Mbak sering, itu biasanya seminggu tuh berapa kali sih? 2-3 kali atau gimana kayak gitu? Kalau ditanya mau konsumsi buah dan sayur, kalau sayur sih alhamdulillah saya rutin ya, karena saya juga hobi itu makan sayur. Tapi kalau buah nggak setiap hari juga sih. Mungkin kalau misalnya hari libur saya beli buah, saya baru makan buah, ataupun misalnya ada stok buah yang dari kemarin hari Minggu saya juga makan gitu. Jadi nggak bisa diperhitungkan berapa sekali saya makan buah gitu. Oh, berarti ibaratnya tiap minggu tuh pasti ada Mbak ya. Oke. Lanjut ya, yang keempat itu coba nih jelaskan kebiasaan jajan Mbak tuh sehari-hari kayak. Kalau ditanya soal jajan itu mungkin lagi mood-moodan aja. Nggak ada misalnya seminggu itu harus jajan gitu, sehari harus jajan. Mungkin kalau misalnya lagi boring atau bosen atau lapar sore nih ya, jadi mungkin jajan atau beli model gitu, beli getol gulung atau ya sebagainya, kayak jajan-jajan kayak gitu, makanan ringan. Oke. Ini juga langsung ke pertanyaan 5 ya. Ini jajanan seperti apa sih Mbak yang sering Mbak beli? Terus kenapa sih alasan Mbak tuh milih makanan itu? Kadang tuh kan kita tahu nih makanan tuh banyak ngandung micin atau gimana. Nah, itu gimana sih alasannya kenapa mau jajan kayak gitu? Emang sih sebenarnya jajan-jajan kayak model itu pasti ada MSG-nya ya. Mungkin gara-gara lapar nih ya, kita juga pribadi sih suka makan kuah-kuah mungkin ya. Sore-sore kan enak kalau misalnya habis hujan apalagi tuh. Makan jajan-jajanan kuah-kuah tuh enak gitu. Mungkin lebih gitu sih jajan-jajanan yang dipilih. Oke, selanjutnya nih Mbak yang keenam itu apakah Mbak nih sering maksudnya itu mengkonsumsi makanan yang manis-manis kayak coklat, permen kayak gitu? Kalau makanan manis sih saya orangnya nggak terlalu suka sih makanan manis soal coklat. Mungkin kalau misalnya masalah gula mungkin teh manis gitu aja. Maksudnya kalau makan coklat-coklat itu emang saya nggak terlalu suka, lebih ke asin gitu. Oh iya. Oke, nah selanjutnya yang ketujuh, apakah Mbak punya pantangan terhadap makanan tertentu kayak nggak bisa alergi lah mungkin bisa dibilang kayak gitu? Mungkin kalau masalah pantangan nih ya, saya kan sebelumnya saya ini punya penyakit amandel nih. Mungkin pantangan yang saya itu mungkin gorengan gitu kayak es. Tapi ya balik dari ini kan kita nggak susah gitu untuk mantang kalau apalagi kan teman mahasiswa kan. Semua dimakan Mbak ya. Oke, selanjutnya itu yang ke-8 ini dalam sehari itu Mbak berapa banyak sih mengonsumsi air putih kayak gitu? Atau enggak sih maksudnya tuh mengonsumsi air putih atau sirup atau teh. Nah, itu berapa kali sih dalam sehari kayak gitu?
Kalau untuk ininya kayak target wajib saya minum sih biasanya saya kan punya tumbler itu yang 1 liter ya. Jadi kalau misalnya malam itu harus diisi karena saya tuh orangnya subuh pas minum. Jadi subuh nyampe sarapan itu wajib 1 liter. Waktu siang sampai malam 1 liter lagi. Dan itu boleh misalnya kan pagi kan ada susu kan, mungkin dikurangin susu gitu. Jadi lebih lah 2 liter gitu minum. Sehari. Oke, selanjutnya ya Mbak. Nah ini coba ceritakan nih gimana sih Mbak tuh memilih makanan dari segi keamanan dan kebersihannya. Nah misal mungkin Mbak suka makan saus yang murahan, makan yang ada pewarnanya atau pengawet. Nah bagaimana sih dari Mbak sendiri nih cara memilih makanan yang aman dan bersih? Kalau ini lebih kayak jajanan ya Des ya. Ya, kalau misalnya kita jajan ya, milih soal makanan itu bersih. Sebenarnya saya juga pribadi lihat tempatnya sih Des. Biasanya itu tempat apa ya, PHBS-nya itu tuh kotor gitu, banyak lalatnya kan, atau itu lebih kayak dihindari gitu makanan gitu. Soal apalagi kalau masalah pengawet ya, kurang sih kalau masak telur gulung itu jarang kalau pakai saus sosis, paling telur gulung ya yang original gitu kalau masih gitu cuma goreng telurnya aja kayak gitu dimakan tanpa sausnya gitu ya. Selanjutnya itu yang terakhir nih yang ke-10 itu dari pengetahuan kesehatan khususnya gizi yang Mbak miliki. Nah, apakah Mbak ini mengaplikasikan yang Mbak ketahui tadi ke dalam perilaku makanan Mbak sehari-hari? Kalau misalkan iya, kenapa dan gimana kayak gitu? Kayaknya sih belum sih Des. Lebih ke belum. Soalnya kalau misalnya ilmu gizi sih ada yang sudah berapa, kayak minum sehari itu kan berapa, makan pola itu sudah berapa. Tapi kalau untuk pantangan sih misalnya nggak makan model, nggak ada ini, kayaknya belum deh, masih dimakan gitu. Oh iya ya. Oke, baiklah, itulah ya Mbak untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini dapat saya simpulkan. Berarti Mbak Rara ini kalau untuk dari pola makan itu sudah teratur ya, kayak makanan sudah bervariasi. Terus untuk konsumsi buah dan sayur itu sudah minimal 1 kali, ibaratnya itu dalam 1 minggu. Terus kalau jajan-jajan itu lebih kayak memilih ya Mbak, kayak kalau misalkan ini lebih jajan yang kebersihannya lebih dilihat kayak gitu. Terus untuk yang mengenai pengawet tadi itu kayak lebih dihindari kayak gitu. Terus kalau untuk konsumsi air minum tadi udah lebih ya 2 liter tadi kan. Oke. Terus untuk yang pertanyaan terakhir tadi itu kan Mbak sudah mengetahui, berarti belum terlalu mengaplikasikan kayak gitu ya. Oh, ya masih belajar gitu. Oke, baiklah. Saya kira cukup ya Mbak dari pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Rara yang sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancarai. Baiklah, itulah Mbak, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ades. Waalaikumsalam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Mbak, perkenalkan. Nama saya Ades Sapira dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Mbak Seri itu mengenai gizi seimbang. Oke, sebelumnya saya izin record ya Mbak suaranya. Iya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh nih Mbak Seri perkenalan dulu. Oke, halo, perkenalkan, aku Seri Dewi Murtasia, biasanya itu dipanggil Seri, dari jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya. Oke, nah langsung aja ya Mbak, kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, coba nih Mbak ceritakan bagaimana pola makan Mbak dalam 1 hari, bisa dari pagi, siang, atau malam. Kalau pola makan itu biasanya teratur ya, sarapan pagi, biasanya itu sarapannya jam 7, kemudian makan siang, terus makan malam, makanannya juga bervariasi. Oh ya, ini berarti langsung ke pertanyaan kedua ya. Nah itu makanan, apakah menu makanan itu dilakukan bervariasi atau enggak? Nah kalau bervariasi biasanya paginya apa Mbak? Kayak mungkin contohnya aja kan, siangnya apa, malamnya apa, kayak gitu. Oke, ya karena saya tinggal di asrama gitu ya, jadi menu makanannya itu diatur gitu Mbak. Nah jadi kalau pagi itu biasanya sarapan, biasanya itu kayak makanan-makanan yang nggak terlalu berat, kayak bisa gorengan, bisa juga kayak bubur. Nah kalau makan siangnya itu baru nasi sama kayak makan malam. Oh ya. Oke, pertanyaan yang ketiga itu, nah apakah Mbak Sari ini sering mengonsumsi buah dan sayur? Nah kalau misalkan sering atau enggak, ini biasanya seminggu tuh berapa kali kalau untuk makan? Kalau sayur itu sering ya, hampir setiap hari itu ada menu yang masaknya tuh dimasak sayur gitu. Tapi kalau buah biasanya paling 2 atau 3 kali seminggu. Oh berarti kontinu ya, maksudnya tuh tiap minggu tuh pasti ada gitu ya? Iya, tiap minggu ada. Ya. Oke, pertanyaan yang keempat, coba nih Mbak jelaskan nih, gimana sih kebiasaan jajan Mbak tuh sehari-hari? Karena kalau kebiasaan jajan itu biasanya paling beli makanan ringan gitu ya, kayak roti untuk nyetok buat ngemil sambil kuliah gitu. Oh iya. Kadang juga sih beli makanan kayak goreng-gorengan kayak gitu yang pakai kecap saus, tapi lebih sering ke roti-rotian. Oh iya. Nah ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan kelima nih. Tadi kan jajanan seperti apa nih yang Mbak beli? Terus apa sih alasan Mbak tuh kayak milih makanan itu? Kayak mungkin kalau misalnya gorengan tuh kan banyak minyak atau gimana? Nah itu alasan tersendiri dari Mbak kenapa sih mau memilih makanan yang kayak gitu? Oh kalau gorengan atau makanan-makanan berminyak gitu lebih kepengen sih, bukan kayak hobi gitu. Pas
kadang tuh kalau puasa gitu ya, jadi kalau pas puasa itu kan pengennya tuh semua itu mau dimakan Iya, gitu, mau benar-benar dibeli. banget. Jadi kalau makanan gorengan yang kayak gitu, jajan-jajanan di warung-warung itu biasanya lebih ke kalau lagi pengen aja gitu. Tapi kalau Oh, iya. roti-rotian kayak gitu biasanya tuh memang nyetok untuk pas ngemil, pas lagi belajar, lagi kuliah kayak gitu. Oke, selanjutnya ya Mbak, pertanyaan ke-6. Nah, apakah Mbak sering nggak sih Mbak tuh konsumsi kayak makanan yang manis-manis kayak coklat, permen atau yang sejenisnya kayak gitu? Enggak terlalu sering, karena aku enggak terlalu suka permen, karena aku apa ya, dari dulu tuh selalu sakit gigi, jadi Oh. permen itu bukan makanan favorit gitu loh. Iya, iya. Sama juga kayak coklat, karena manis itu biasanya bikin sakit gigi. Oh ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak, yang ke-7 itu, apakah Mbak punya nih kayak alergi atau pantangan terhadap suatu makanan tertentu? Sebenarnya nggak ada ya, cuman ada ini lebih ke bumbu yang digunain. Oh, Misalnya lebih kayak ke bumbu ya. bawang putih itu kalau sampai kemakan banyak, kayak bawang putih yang padat itu loh, Oh, biasanya iya, itu iya. bikin pusing. Oh. Jadi kalau ada makanan yang diiris bawang putih, biasanya tuh bawang putihnya tuh disingkirin. Oh iya, gitu. Terus juga itu daun jeruk ya, kalau dikasih daun iya. jeruk itu biasanya sakit perut. Tapi kalau Oh. untuk makanan tertentu yang benar-benar alergi, misalnya kayak alergi seafood itu kayak itu enggak. Oh. Oke, lanjut ya Mbak, pertanyaan ke-8. Nah, dalam sehari berapa banyak sih Mbak tuh konsumsi air, dan kayak selain air putih itu kayak sirup atau teh, nah itu seberapa banyak? Banyak sih, berapa liter ya, pokoknya kalau untuk apa sih, sehari tuh terpenuhi gitu. Aku Oh, sering 2 minum, literan bahkan gitu. kalau lagi belajar itu biasanya tuh berulang kali ngisi tumbler. Oh, Karena iya, kan untuk minum bawa ya. tumbler pas mau belajar gitu ya. Nah, kalau minuman lain kayak sirup, teh itu lebih biasanya tuh ke teh gitu, tapi agak jarang juga sih. Teh atau minuman instan kayak kopi, susu atau mocha gitu. Oh ya. Energen. Selanjutnya Mbak, yang ke-9 itu coba nih Mbak ceritakan gimana sih cara Mbak tuh memilih makanan dari segi keamanan dan kebersihan. Misalnya nih Mbak, biasanya kita kalau jajan tuh ada nih sausnya kayak gitu, saus yang ibaratnya lebih murah lah daripada kita beli sendiri kayak gitu tuh ada pewarnanya. Nah, gimana sih Mbak tuh cara memilih makanan yang aman dan bersih, kayak misalkan jajan itu gimana caranya kayak gitu? Oh, kalau untuk makanan-makanan, untuk pilih makanan aku juga tipe yang pemilih sih, nggak kayak misalnya kalau makanan itu warnanya merah banget, aku selalu mempertanyakan kayak aduh ini warnanya dari apa gitu loh. Biasanya kalau ada makanan yang kayak gitu, aku lihat komposisinya gitu. Kalau mau beli jajanan kayak gitu biasanya kan di toko-toko dilihat dulu komposisinya apa, terus dipastiin juga itu tuh halal apa enggak. Nah, kalau halal pasti kan pakai bahan-bahan yang Bagus ini ya. kan yang bagus. Oke, yang pertanyaan terakhir ya Mbak, atau yang ke-10. Nah, dari pengetahuan kesehatan nih, khususnya gizi yang Mbak miliki, apakah Mbak tuh sudah mengaplikasikannya ke dalam ke dalam kehidupan sehari-hari? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa gitu? Belum sih, lebih kepada belum. Sering menerapkan, tapi kadang ada waktu hilafnya gitu. Oh, masih Sering belajar juga, gitu ya Mbak? iya, Oh, masih ya. sering jajan ini itu, karena kan apa ya, banyak juga makanan-makanan yang nggak sehat tuh terlihat begitu enak gitu di mata kita. Iya, benar-benar. Jadi kalau aku jawab iya, dan masih banyak yang aku langgar gitu. Oh, berarti masih belajar lah gitu Mbak. Masih belajar. Oke, baiklah ya Mbak, itu aja yang bisa yang ingin saya tanyakan kepada Mbak. Nah, dari yang pertanyaan serta jawaban dari Mbak tadi itu bisa saya simpulkan berarti Mbak tuh kalau untuk mengenai pola makan itu udah mulai teratur ya Mbak, pagi siang malamnya. Terus sudah bervariasi juga. Nah, selain itu untuk konsumsi buah dan sayur tuh udah ibaratnya itu udah 2 sampai 3 kali lah satu minggu, ibaratnya udah mulai teratur juga. Terus kalau untuk jajan tuh paling ya tadi tuh yang bagian roti-roti kayak gitu ya. Kayak lebih milih juga ya kalau makanan, kalau terlalu warnanya yang terlalu terang berarti enggak kan kayak gitu. Ibaratnya lebih memilih kayak gitu. Terus kalau untuk konsumsi masalah permen sama coklat itu enggak kan, lebih ke enggak. Kalau untuk pantangan makanan atau alergi juga enggak ada Mbak ya. Terus untuk konsumsi air itu udah terpenuhi kayak gitu sehari-harinya. Oke, terus untuk masalah penerapan itu mungkin masih belajar kayak gitu ya. Belajar. Itulah Mbak, baiklah. Terima kasih ya Mbak, itulah yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Adastiara Sapira dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mewawancarai Kakak itu mengenai gizi seimbang. Nah, sebelumnya boleh nih Kakak perkenalan dulu. Oke. Jadi di sini aku kenalan dulu ya. Ya. Jadi kenalin teman-teman semua. Aku Nur Kamala Debi, biasa dipanggil Debi, dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Oke, sebelumnya mohon izin ya Kak untuk di-record suaranya. Oh, oke, boleh silakan. Nah, langsung aja ini ke pertanyaan yang pertama, yaitu coba nih Kakak ceritain gimana sih pola makan Kakak tuh dalam satu hari, dari pagi, siang, atau malam kayak gitu. Jadi ini cerita tentang kita makan apa aja gitu Ya, ya, pola makannya. Oke, di sini aku coba cerita dikit lah. Jadi aku tuh kalau makan pagi atau sarapan itu dari
kisaran jam 7 sampai jam 8. Nah itu sekarang udah mulai rutin sih, udah mulai rutin kayak gitu. Terus kalau makanannya itu makan apa aja, biasanya tuh lebih ke kayak makanan yang goreng-gorengan gitu. Yang lebih ringan ya, lebih ringan kayak gitu kayak bakwan atau godok. Terus itu sama nasi goreng juga kadang. Terus kalau makan siangnya ya, kalau makan siangnya itu biasanya itu aku makannya udah saat zuhur, jadi sekitaran jam 12:30 ya, dari jam 12:30 sampai jam 1. Nah jadi kayak kisaran beberapa menit itu disempetin buat makan, dan makannya itu alhamdulillah insya Allah terpenuhi buat protein dan juga buat sayur-sayurannya juga. Terus apalagi makan malam ya? Oke, makan malamnya itu biasanya aku mulainya dari ba'da maghrib. Nah, jadi sekitaran jam 7 itu sampai menunggu isya sampai jam 7:30 kira-kira. Nah, itu waktu aku buat makan malam. Nah, dari situ sama kayak makan siangnya juga. Biasanya itu aku makan nasi terus sama proteinnya, daging-daging gitu atau telur atau tempe, terus sama kayak sayur-sayurannya gitu, Mbak. Oh, berarti udah masuk pertanyaan kedua nih ya, udah kayak bervariasi lah pasti kayak tiap harinya tuh. Oh, iya. Oke, nah selanjutnya itu, nah gini, apakah kakak tuh sering nggak sih konsumsi buah dan sayur? Nah biasanya kalau satu minggu tuh berapa kali nih, atau mungkin udah tiap hari kayak gitu? Makan sayur dan buah-buahan ya. Kalau makan sayur, alhamdulillah biasanya satu hari itu bakal makan sayur. Nah, biasanya itu kayak pelengkap gitu ya, di dalam satu piring ada nasi, ada protein sama sayurnya juga. Nah, kalau buah kalau buat bervariasi itu mungkin agak jarang ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya sehari makan buah, insya Allah saya sempetin makan buah gitu, entah itu pisang atau jeruk. Pokoknya dalam satu hari itu disempetin nih, itu diingetin buat makan buah. Berarti udah tiap hari, bukan per minggu lagi. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Tanyanya itu nih, pertanyaan yang keempat nih, coba nih kakak jelasin kebiasaan jajan kakak tuh sehari-hari. Jajan. Iya, jajan. Ini nanya sama orang yang sering jajan ya. Jadi ya bener ya. Jadi kalau aku tuh jajannya itu suka mut-mutan sih. Kadangannya itu jajannya itu di waktu JJS, jalan-jalan sore. Jalan-jalan. Nah, di situ kadang suka main di gang komplek ini. Ada uni-uninya yang jualan di situ kan. Nah, biasanya ya gitu, jajan-jajanan yang kayak goreng-gorengan, kayak misalnya itu ati digoreng, di sate-satein gitu, atau bihun gulung. Nah, biasanya lebih ke goreng-gorengan sih. Oke, ini juga masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan jajan itu kayak ada gorengan atau ati atau segala macam. Nah, alasan kenapa sih kakak tuh kayak milih jajanan yang kayak gitu? Padahal kan jajan kayak gitu kan ibaratnya banyak lah banyak pengawet segala macam kayak itu. Apa sih alasannya milih kayak gitu? Aduh, ini jadi malu ini. Kalau misalnya jajan kayak gitu sebenarnya udah nantangin ke diri sendiri sih, biar buat minimalisir ya jajan-jajan kayak gitu ya. Tapi gitu, nggak bisa ya, kita masih belajar untuk minimalisir. Tahu sebenarnya alhamdulillah udah sering juga dengar kan kalau sebenarnya itu boleh tapi nggak boleh terlalu sering gitu ya. Mungkin ya benar kayak katanya tadi ada pengawetnya segala macam, itu harus dihindari gitu. Ini lagi belajar dong, Mbak. Oke, pertanyaan yang keenam yang selanjutnya itu, apakah kakak sering nggak sih konsumsi makanan yang manis-manis kayak permen atau coklat atau segala yang lainnya kayak gitu? Kalau itu saya itu tipe orang yang suka yang manis-manis, Mbak. Jadi saya suka makan coklat, tapi buat keseringan itu enggak. Paling dalam satu minggu itu makannya itu coklat beneran ya gitu, itu seminggu sekali gitu. Tapi kalau misalnya kayak biskuit yang manis itu saya biasanya tiap hari gitu. Buat cemilan kayak gitu. Iya, buat cemilan. Oke, selanjutnya tuh kakak punya nggak sih kayak pantangan terhadap makanan tertentu, kayak alergi atau kenapa kalau makanan itu kayak gitu? Kalau alergi, kalau saya sendiri itu alerginya sama yang bau-bau seafood gitu. Seafood. Iya, bau-bau seafood yang ikan laut gitu kan. Biasanya kalau udah makan itu suka gatel-gatel gitu. Alerginya itu ada di kulit. Iya, biasanya itu di tangan itu suka kayak gatel-gatel, di jari-jari, di sela-sela jari gitu. Oke, selanjutnya yang ke-8 itu dalam sehari kira-kira berapa nih kakak konsumsi air tuh? Kalau air putih nih sebanyak apa? Terus mungkin diselingi sama teh atau sirup itu sebanyak apa gitu? Berapa banyak? Kalau berapa banyak? Kalau aku pribadi itu sebenarnya kita dianjurin sehari itu 2 liter ya. Nah, tapi sekarang masih dalam tahap belajar buat itu. Padahal kita udah tahu ya sebenarnya dianjurin buat itu. Tapi untuk kira-kiranya itu 1,5 liter lah. Tiap harinya pasti ya? Kayaknya 1,5 liter itu tiap hari.
Kalau untuk sirup atau teh ini enggak? Kalau sirup sama teh itu jarang. Tapi dalam 1 minggu itu kayaknya pasti adalah gitu ya. Enggak tiap hari gitu. Kayaknya coba nih kakak ceritain gimana sih cara kakak tuh milih makanan dari segi keamanan, kebersihan, kayak terus misalnya kayak tadi tuh kan kayak suka jajan gorengan kayak ada sausnya gitu, atau mungkin ada yang pewarnanya, gunain pengawet, terus tempatnya kayak gitu. Gimana sih cara kakak tuh milih makanan yang menurut kakak tuh makanan ini aman dan ini bersih kayak gitu? Itu gimana? Oke. Jadi pertama, kalau aku itu biasanya buat diri aku sendiri itu lebih mengutamakan makanan yang sebenarnya menghindari buat gorengan kayak gitu. Tapi sekarang masih belajar, jadi pembelajarannya itu lebih ke belinya tuh di mana gitu, ngelihat kondisinya. Dari kondisinya apakah yang jualnya itu melihat kebersihannya, memperhatikan kebersihannya gitu. Mungkin dari segi wadahnya, dari segi minyaknya, atau dari segi bagaimana dia menyaring dari kuali, terus itu disaring atau tidak, apa langsung dimasukkan ke dalam kreseknya gitu. Itu kalau misalnya buat jajan-jajan ya. Nah, kalau misalnya buat makanan rutin setiap hari, kalau saya pribadi itu sebenarnya lebih memperhatikan bagaimana makannya itu bisa rutin. Nah, iya. Kalau pribadi itu kita sendiri pasti memperhatikan dong kebersihan dan keamanannya, dan saya pribadi itu masih belajar buat nggak sering-sering makan mie gitu. Ya, jadi karena menurut saya kalau misalnya mie itu ada pengawetnya gitu kan, yang kayak tadi yang masih dikategorikan tidak terlalu baik kayak gitu buat tubuh kita. Kayak terus itu dalam itu kan juga ada saus-sausnya gitu, ada bahan pengawet, jadi meminimalisir kayak gitu buat nggak makan mie lagi. Oke. Nah, pertanyaan ke-10 atau yang terakhir. Nah, dari pengetahuan kesehatan nih, terutama gizi yang udah kakak dapet kan. Nah, apakah kakak tuh udah kayak ngerasa udah bisa mengaplikasinya ke kehidupan sehari-hari kayak gitu? Apa kalau misalkan iya, itu kenapa dan gimana kayak gitu? Kalau enggak juga kenapa? Kalau aku mungkin karena bukan anak gizi ya, jadi nggak terlalu tiap hari itu nggak nyari tahu gitu, nggak nyari tahu rutin gimana itu makanan yang sehat, itu yang sesuai dengan gizi seimbang. Mungkin ada parameter tersendiri buat makanan itu. Nah, tapi kalau aku pribadi itu lebih mengutamakan makan 4 sehat dengan sempurna. Yang dikatakan itu punya dalam satu piring itu lengkap, kayak ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada nabatinya, terus itu ada pelengkapnya, itu ada susunya juga gitu kan. Tapi itu di situ. Tapi kalau buat rutin dalam satu hari itu jujur belum terlalu terpenuhi karena masih dalam tahap belajar kan. Gitu. Berarti masih belajar kayak untuk memenuhi itu. Oke, baiklah. Kalau dari yang jawaban yang kakak sampaikan itu dapat saya simpulkan, berarti kalau untuk mengenai pola makan itu udah mulai teratur kayak udah mulai bervariasi juga. Terus mengenai untuk mengonsumsi buah dan sayur itu udah sehari-hari tuh udah diwajibin kayak gitu, bukan seminggu lagi, tapi udah tiap hari udah mulai terbiasa dan belajar kayak gitu. Terus untuk kebiasaan jajan tuh masih sih sering beli jajan-jajannya kayak goreng-gorengan ya, tapi kayak walaupun kayak gitu tapi lebih memperhatikan kebersihannya, dari pengawetnya segala macamnya. Berarti masih kayak berpikir lagi gitu kalau mau jajan kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk segi mengkonsumsi makanan permen manis atau makanan yang manis lah intinya tuh itu memang hobi yang manis-manis, tapi kayak kalau untuk masalah coklat sama permen tuh lebih ke jarang sih ya, kayak seminggu sekali kayak gitu. Terus kalau air itu udah mulai terpenuhi, udah belajar seminimalnya 1,5 liter lah kayak. Oke. Terus untuk yang pengetahuan tadi itu udah mulai belajar kayak menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah ya Kak yang bisa saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan kepada kakak. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sebentar Kak untuk wawancara? Ya, bisa kok, bisa. Boleh perkenalan diri dulu Kak sebelumnya? Iya, boleh. Kenalin, nama saya Nimade Salwa, umur 19 tahun, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Bisa kakak ceritain nggak gimana pola makan kakak dalam satu hari? Pagi, siang, sama malamnya gimana? Kalau dalam sehari itu rutin makan 3 kali sehari, pagi, siang, sama malam. Kalau pagi sarapan itu biasanya sarapannya ringan-ringan sih, kadang pernah juga nasi gitu. Cuman jarang kalau nasi, lebih seringnya mungkin yang ringan-ringan atau kayak ke pasta gitu, kayak spaghetti atau makaroni. Kalau misalnya siangnya sama malam sama biasanya itu makan nasi sama lauk. Setiap makan itu apakah menu yang disiapkan itu bervariasi Kak? Atau enggak? Variasi sih, biasanya beda-beda gitu kan, tahu, tempe, ayam, itu pun dimasaknya beda-beda. Mungkin kalau tempe kayak tempe sambal, habis itu
Kalau tahu semur, habis itu ayam opor, itu deh bervariasi pokoknya. Baik. Apakah kakak sering mengkonsumsi buah atau sayur? Kalau sayur itu setiap makan itu pasti ada sayurnya. Jadi konsumsi sayur tuh sering banget. Tapi kalau misalnya buah itu nggak setiap hari, tapi cukup sering kok dalam seminggu tuh mungkin 4 atau sampai 5 kali konsumsi buah. Oh, cukup sering ya kak berarti? Iya, sering. Kalau kebiasaan jajan kakak sendiri itu sehari-hari gimana? Kalau dulu sih ya pas masih sekolah itu sering jajan gitu. Cuman kalau sekarang apalagi di masa kayak gini kan jarang keluar ya. Jadi jarang sih jajan kalau sekarang. Ya benar. Apalagi di keadaan pandemi seperti sekarang ini ya kak. Kalau jajanan itu yang kayak gimana kak sering dibeli? Contoh jajanannya. Kalau jajanan yang dibeli itu biasanya yang kalau kemasan-kemasan tuh kayak ciki-ciki gitu. Kalau di luar mungkin somai atau batagor. Lebih suka yang gurih daripada yang manis. Kalau manis mungkin roti belinya gitu. Oh iya. Sering konsumsi makanan yang manis nggak kak? Kayak coklat, permen atau yang lain? Kalau misalnya permen atau coklat gitu jarang sih. Soalnya nggak terlalu suka juga kan yang manis. Lebih suka yang gurih. Jadi kalau misalnya untuk permen itu tuh jarang. Kalau coklat juga kan coklat kan mahal harganya. Jadi jarang sih makan yang manis-manis. Kakak punya alergi nggak terhadap makanan tertentu gitu, kayak udang ataupun yang lainnya? Nggak punya alergi makanan, sama sekali nggak punya. Ya. Dalam sehari itu kakak biasanya konsumsi air seberapa banyak? Dalam sehari itu nggak tentu sih ya, emang udah ngukur sekarang minumnya, cuman masih bertahap. Jadi kadang 2 liter full, kadang cuma 1.500 ml, kadang cuma 700 ml gitu. Itu air putih ya kak. Kalau misal ngeteh ada nggak, minum teh gitu? Kalau ngeteh sih nggak ada, cuman kalau misalnya minum minuman manis itu seringnya biasanya tuh kopi atau susu. Nggak terlalu sering juga sih, kayak ya kalau lagi pengen aja minum, kalau nggak dalam seminggu tuh mungkin 2 kali doang gitu. Oh iya. Kalau misalnya ini kak, kan suka jajan nih. Nah kalau misalnya milih-milih makanan tuh dilihat dari segi keamanan dan kebersihannya tuh gimana sih kak? Apa kakak suka kayak makanan yang ada MSG-nya atau gitu-gitu? Makanan dari kemasan jarang sih ya ngeliat MSG-nya kayak gitu. Ya mungkin ngelihatnya BPOM-nya atau halalnya kayak gitu. Terus kalau makanan yang di luar itu biasanya sih kalau ngelihat yang warnanya tuh kayak kelihatan banget dikasih pewarnanya gitu. Nah itu jarang sih belinya. Bukan jarang, nggak mau belinya karena takut bahaya. Terakhir nih kak, dari pengetahuan kesehatan yang kakak tahu nih tentang gizi, nah gimana sih kak cara kakak mengaplikasikannya ke dalam perilaku sehari-hari? Kalau mengaplikasikannya sebenarnya masih beberapa aja sih ya, belum semuanya. Kalau kayak piringku tuh belum juga mengaplikasiin. Cuman kalau yang udah diaplikasikan ya kayak tadi minum 2 liter gitu. Cuman yang masih bertahap. Habis itu olahraga setiap hari, sama makan sayur dan buah cukup sering dalam seminggu. Pokoknya makanan yang sehat-sehat, jarangin yang manis-manis, yang jajan-jajan gitu-gitu. Oke, baik. Segitu dulu ya kak kira-kira wawancaranya hari ini. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya. Iya, makasih juga ya. Sama-sama, makasih. Maaf Kak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Ya, boleh. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, baik. Nama aku Anisha Anggunjanati dan usiaku 19 tahun. Oh, baik. Saya izin wawancara terkait kebiasaan makan Kakak sehari-hari ya. Oh, oke. Silakan. Boleh Kakak ceritain Kak, gimana sih pola makan Kakak dalam satu hari, pagi, siang, atau malam? Oh, pola makan ya. Kalau untuk sehari-hari, memang biasanya saya makan itu 3 kali sehari. Ada waktu pagi, siang, dan malam. Biasanya kalau untuk makan pagi, itu kayak misalnya makan nasi uduk, terus minum air putih, sama desi sama susu. Terus kalau untuk makan siang, ya juga makan nasi. Kayak gitu, dan malam juga makan nasi juga. Baik. Kayak gitu. Menu makanan yang disiapkan itu kira-kira bervariasi atau enggak Kak? Biasanya bervariasi, setiap hari pasti ganti-ganti gitu menu makanannya. Oh, baik. Apakah Kakak sering mengkonsumsi buah atau sayur? Untuk mengkonsumsi buah dan sayur sebenarnya jarang. Mungkin kalau misalkan dalam seminggu itu kayak 2-3 kali gitu makan sayur dan buah. Oh, kayak tergantung mood gitu. Setidaknya cukup sering ya Kak dalam seminggu mengkonsumsi buah dan sayur? Iya sih. Boleh Kakak jelaskan kebiasaan jajan Kakak sehari-hari itu gimana ya Kak? Kalau untuk kebiasaan jajan itu kayaknya lebih
sering ya, kayak seminggu tuh mungkin 2 sampai 3 kali gitu ke tempat jajanan kayak Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Jajanan Kayak gitu. jajanan yang kayak gimana Kak biasanya yang sering dibeli? Kalau tuh jajanan yang sering dibeli itu ya biasanya kayak sari roti, susu, sama kayak makanan dengan snack-snack kayak ciki-cikian kayak gitu-gitu, sama coklat biasanya, Ya, es krim. Sering ya Kakak mengkonsumsi makanan yang manis kayak es krim tadi, coklat atau permen? Sering sih sebenarnya. Hampir kayak setiap hari itu pasti ada aja nih makan coklat, permen. Untuk camilan ya Kak? Iya betul sekali. Selanjutnya apa Kakak punya alergi tertentu begitu terhadap makanan? Kalau untuk alergi terhadap makanan tertentu tuh tidak ada. Oh, nggak ada ya? Tapi ya tidak ada. Kira-kira dalam sehari itu Kakak mengkonsumsi air itu seberapa banyak ya Kak? Mungkin dalam sehari itu bisa sampai 8 gelas atau lebih kayak gitu. Termasuk sering sih ya. Itu air putih, itu air putih ya Kak? Kalau misalnya Iya, itu air putih. kalau misalnya minum teh atau sirup gitu itu setiap hari atau enggak? Sering atau enggak? Kayaknya jarang deh kalau minum teh dan sirup itu. Nggak terlalu suka soalnya. Oh, lebih sering minum air putih ya Kak? Iya. Oh, baik. Tapi juga lebih sering sih air putih pakai es. Oh, iya. Selanjutnya itu gimana sih cara Kakak tuh memilih makanan baik dari segi keamanan atau kebersihan? Kakak liatin nggak kayak kode produksi ataupun tanggal kadaluarsa dari makanan tersebut atau ada pengawetnya? Kakak liatin nggak? Itu biasanya dalam hal snack-snack kayak snack-snack makanan ringan ini kemasan atau kayak di pedagang kaki lima gitu, jajan-jajanan kayak gitu. Oh, biasanya diperhatiin ya Kak, sausnya gimana atau? Iya, kayak ini tergantung dilihat dari mana. Kalau misalnya dari kayak makanan snack-snack yang berkemasan itu, biasanya sih nggak terlalu merhatiin ya kayak komposisinya atau pengawet atau enggak. Kayak yang jajan-jajan snack-snack yang beli di Indomaret itu kayaknya nggak diperhatiin gitu. Tapi kalau misalnya untuk jajanan di pedagang kaki lima itu biasanya kayak kalau dilihat keamanan dan kebersihan itu kayak dilihat dari tempat penjualannya sama tempat pembuatannya kalau bersih, mungkin itu dipikirkan untuk dibeli kan. Tapi kalau misalnya tempatnya kotor itu kayak nggak minat gitu loh untuk belinya, kayak gitu. Jadi kayak nggak tertarik nggak beli. Ya baik. Ini yang terakhir ya Kak, itu kalau dari pengetahuan kesehatan Kakak sendiri khususnya tentang gizi, itu apakah Kakak mengaplikasikan gizi seimbang tersebut ke dalam perilaku sehari-hari Kak? Kalau untuk itu kadang iya kadang tidak. Kalau iya tuh kayak lagi ada moodnya gitu mau hidup sehat kayak gitu, menerapkan perilaku hidup sehat. Tapi kalau misalnya kayak males atau kayak ya udahlah makan aja kayak gitu, makan yang ada aja lah, kayak yang nggak diperhatiin gitu, makan aja. Berarti kalau lagi mood ya Kak? Iya. Itu kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Apakah beli makanan yang kayak sayur organik atau enggak Kak? Enggak sih kalau kayak gitu. Biasanya kayak kayak yang makan sayur makan buah kayak sesuai porsi gitu. Oke, baik. Sepertinya sekian dulu ya Kak wawancaranya. Terima kasih makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat wawancara. Oh iya, sama-sama. Oke. Di sini boleh Kakak ceritain nggak gimana sih pola makan Kakak dalam satu hari, waktu pagi, siang ataupun malam? Oke. Pola makan saya kalau sehari-hari teratur ya, siang, maksudnya pagi, siang, malam itu saya makan. Maksudnya saya nggak melewatkan jam makan ya. Terus sarapan nasi ya, entah itu nasi goreng, entah itu nasi putih pakai telur gitu ya. Pokoknya nasi gitu intinya. Tapi terkadang juga mie sih. Baik Kak. Tapi intinya nasi lah ya, boleh lah ya. Terus kalau siang, ini sama minumnya juga nggak Mbak? Makannya dulu aja Kak. Oke. Kalau siang, yang pasti juga nasi, tapi lauknya tuh kadang beda-beda ya, terkadang ikan, terkadang ayam, gitu sih Kak. Kadang ganti-ganti gitu ikan atau ayam. Setiap hari terus itu sama sayur-sayuran juga. Oh baik Kak. Setiap hari menu yang disiapin itu kira-kira bervariasi atau tidak ya Kak? Iya, bervariasi setiap hari. Oh oke. Jadi kadang hari ini ikan, besok ayam, terus juga sayur ya, misalnya kangkung, besok bayam dan lain sebagainya. Pokoknya alhamdulillah bervariasi lah Kak. Oke. Sering ya Kakak mengkonsumsi buah atau sayur dalam seminggu? Dibilang sering itu kayaknya enggak juga deh, maksudnya aku makan buah ya, tapi terkadang kalau seminggu tuh adalah 3 atau 4 hari di mana saya makan buah gitu. Oh dalam seminggu ya Kak? Misalnya hari Senin ini saya makan, misalnya hari ini saya makan buah, besoknya mungkin enggak gitu. Besoknya lagi mungkin makan gitu loh Kak. Cukup sering ya Kak dalam seminggu?
Kalau Ya kebiasaan lumayan sih 3 sampai 4 hari. kalau kebiasaan jajan kakak sendiri gimana sehari-hari? Jajan di luar? Kalau jajan, saya ini orang suka jajan ya maksudnya. Gimana Mbak? Gini ya, ada waktu-waktu tertentu aja sih kalau jajan, kayak misalnya mau beli roti bakar gitu, atau mau beli ini nggak apa yang saya apa tuh sebut merek Nggak janji apa-apa. atau dan lain sebagainya gitu loh Mbak. Apakah kakak sering mengkonsumsi makanan yang manis-manis seperti coklat, permen, ataupun yang lainnya? Oh, sering Kak. Kalau mengkonsumsi yang manis-manis itu sebenarnya ya akuilah saya sering mengkonsumsi yang manis-manis kayak coklat, susu gitu ya. Iya. Pokoknya manis-manis saya suka semua. Kalau dalam sehari itu biasanya konsumsi airnya seberapa banyak kak air putih? Konsumsinya mungkin Lebih dari 8 gelas 1,2 kah? liter lah. Oh, iya baik. Kalau ngeteh itu setiap hari atau enggak kak? Kalau minum teh kayak sirup, suka nggak enggak, tiap hari? enggak. Oh, berarti banyakan minum air putih ya kak? Hari, terkadang aja gitu. Iya benar. Baik. Kadang sarapan aja pakai air putih gitu. Kak, kalau misalnya jajan di luar nih, diperhatiin nggak kira-kira pas milih-milih makanannya dari segi keamanan sama kebersihannya, apakah tempat itu kotor atau bersih, diperhatiin nggak kak kira-kira? Iya diperhatiin dong pasti. Oh baik. Ini pertanyaan terakhir ya kak. Dari pengetahuan kesehatan sendiri, ya khususnya tentang gizi. Nah, apakah kakak sendiri mengaplikasikannya ke dalam perilaku makan kakak sehari-hari? Misal kayak makan makanan yang organik. Gitu. Oh, oke. Sebenarnya kalau dia harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya saya lagi berusaha untuk mengaplikasikannya. Saya nggak bilang saya sudah mengaplikasikannya ya Mbak, tapi saya masih berusaha gitu. Kayak pemenuhan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Jadi apa yang saya tahu kan kayak misalnya susu, terus lauk tempe, tahu, sayur dan lain sebagainya itu kan memang menjadi pemenuhan gizi kita ya buat sehari-hari. Dan ya saya masih berusaha memenuhi itu gitu loh kan. Dan sebisa mungkin kayak junk food ya sebisa mungkin saya hindari. Apa kakak juga memesan makanan organik atau membuat makanan-makanan dari bahan-bahan organik itu enggak ya kak? Kayaknya saya belum terpikir ya untuk memesan atau memakan bahan-bahan dari organik ya. Makanan dari bahan-bahan organik. Oh baik. Mungkin saya masih perlu perlu tahu lagi gitu loh kak. Berarti masih berusaha untuk makanan yang berbahan organik. Berarti masih berusaha untuk menerapkannya secara perlahan ya kak? Iya betul. Oke baik, terima kasih ya kak udah ngeluangin waktunya untuk wawancara. Segini dulu wawancaranya. Oh udah nih? Iya udah. Makasih ya kak udah ngeluangin waktunya.